pemukiman di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, berdiri sebuah peninggalan bisu dari masa lampau, Candi Surawono. Dibangun sekitar tahun 1390 dan selesai satu dekade kemudian. Candi ini menjadi tempat pendarmaan bagi Wijaya Rajasa, penguasa Wengker dan paman sekaligus mertua dari Raja Majapahit yang termasyhur, Rajasa Nagara atau Hayam Wuruk. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk melakukan lawatan ke Blitar untuk memuja Bathara Asalapati. Sepulang dari pemujaan tersebut, dia mengunjungi beberapa tempat dan sempat menginap di Surabawana sebelum akhirnya menuju ibu kota Majapahit di Trowulan. Meski hanya bagian kaki candi yang kini tersisa, candi yang punya nama asli Wisnu Bhawanepura ini tetap menyimpan keindahan yang mempesona. Relief-relief yang terpahat di batu andesitnya menggambarkan kisah-kisah klasik dari sastra Hindu Jawa, Arjuna Wiwaha, Bubuk Sah Gagang Aking hingga Sri Tanjung. Dan inilah cerita pada relief yang ada di Candi Surawono. Bubuk Sah Gagang Aking. Bubuk Sah Gagang Aking bercerita tentang kakak beradik yang hidup rukun setelah berguru pada seorang resi. Mereka berdua sepakat untuk pergi ke hutan untuk mencari kesempurnaan hidup sebagai seorang pertapa. Sesampainya di tempat yang dituju, masing-masing mencari gua untuk melakukan pertapaan. Bubuk Sah berada di timur sungai menghadap ke barat, sedangkan adiknya Gagang Aking berada di gua sisi barat sungai menghadap ke timur. Dengan pemahaman yang mereka peroleh dari resi, keduanya menjalani kehidupan berbekal pengetahuan yang mereka miliki. Bubuk Sah dalam kesehariannya memakan apapun yang ada di sekitar, baik tumbuhan ataupun binatang. Sedangkan sang adik Gagang Aking lebih sering berpuasa sehingga tubuh kurus kering, tersisa kulitnya saja yang menutupi tubuh. Perjalanan mereka diamati oleh Dewa Indra dan menimbulkan keprihatinan. Dewa Indra segera melapor kepada Dewa Siwa. Mengetahui hal tersebut, Dewa Siwa mengutus Sang Kalawijaya turun ke bumi dan menjelma menjadi harimau putih. Dalam penjelmaannya, dia menyambangi Gagang Aking terlebih dahulu. Ketika bertemu dengan Gagang Aking, Kalawijaya mengaum dan berkata bahwa dirinya sangat kesakitan dan akan sembuh bila memakan daging manusia. Bertanyalah Kalawijaya, bolehkah dirinya menyantap Gagang Aking? Dengan perasaan takut dan badan gemetar, Gagang Aking menjawab bahwa dagingnya hanya sedikit, berbadan kurus sehingga percuma menyantap dirinya. Gagang Aking pun menyarankan harimau putih untuk menyeberangi sungai di mana adiknya berada, bertubuh gemuk dan sehat. Ditujulah Bubuk Sah oleh harimau putih dengan permintaan yang sama, di luar dugaan. Bubuk Sah mempersilahkan dirinya disantap oleh harimau putih tersebut. Bubuk Sah menganggap dirinya sudah cukup hidup di dunia dan sudah menyantap seluruh makanan yang ada di dunia. Bila disantap, membuat harimau putih menjadi sembuh dan sehat. Ia tidak mempermasalahkannya. Akhirnya, Kalawijaya mengakui bahwa dirinya sedang menyamar sebagai harimau putih yang diutus oleh Dewa Siwa. Gagang Aking dan Bubuk Sah diajak menuju Swargaloka. Bubuk Sah menumpang di punggung Kalawijaya, sedangkan Gagang Aking berpegang pada ekor Kalawijaya. Keduanya akan memperoleh ganjaran karena telah melakukan pertapaan yang berat dan diantar ke surga oleh Kalawijaya. Sri Tanjung.
Relip Sri Tanjung berisi tentang rasa setia Sri Tanjung kepada suaminya Sidapaksa. Relip Sri Tanjung adalah cerita rakyat dalam kebudayaan Jawa yang berasal dari zaman Kerajaan Majapahit, sekitar awal abad ke-14 Masehi. Kisah ini termasuk terkenal dalam karya sastra Jawa. Kisah ini menceritakan tentang kesetiaan seorang istri bernama Sri Tanjung kepada suaminya, meskipun ia dilanda fitnah. Kisah Sri Tanjung yang ditemukan di panel Candi Surawana diketahui tidak lengkap, hanya ditemukan menggambarkan sosok Sri Tanjung yang sedang naik ikan, yang merupakan penggambaran Sri Tanjung sedang berada di alam arwah untuk menuju ke alam baka dengan menaiki ikan itu. Sri Tanjung sendiri dikisahkan sebagai seorang istri dari Raden Sidapaksa. Mereka bertemu di pegunungan Prangkras yang manakala itu Raden Sidapaksa sedang mendapat perintah Raja Sulakrama untuk bertemu Bagawan Tambapetra. Di saat di rumah Bagawan tersebut, mereka bertemu dan kemudian mereka memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Sri Tanjung ikut suaminya pulang ke negeri Sindurejo, sehingga ia akhirnya bertemu dengan Raja Sulakrama yang diam-diam jatuh cinta kepadanya dan berusaha merebutnya dari Raden Sidapaksa. Dalam upaya merebut Sri Tanjung dari Raden Sidapaksa, Raja Sulakrama memerintahkan Raden Sidapaksa untuk pergi ke Swargaloka dengan membawa surat yang berisi, "Pembawa surat ini akan menyerang Swargaloka." Atas perintah itu, Raden Sidapaksa pergi dengan bantuan Sri Tanjung yang mewarisi selendang ajaib peninggalan ibunya. Sidapaksa dapat terbang ke Swargaloka. Sesampainya di sana, Sidapaksa yang tidak tahu isi dari surat tersebut menyerahkannya kepada para dewa. Akibatnya, dia dipukuli dan dibuat babak belur oleh para dewa di sana. Saat dipukuli, Sidapaksa menyebutkan bahwa leluhur dia adalah Pandawa, yang akhirnya membuat kesalahpahaman itu berakhir. Setelah itu, Sidapaksa akhirnya dibebaskan dan malah diberi berkah oleh para dewa. Sementara itu, setelah perginya Sidapaksa, dirasa ini adalah kesempatan emasnya Raja Sulakrama memanfaatkan situasi itu untuk menggoda Sri Tanjung. Sri Tanjung yang mengetahui niat tersebut tentu saja dengan gigih langsung menolak, tetapi Sulakrama juga dengan gigih tetap memaksa dan mencoba memeluk Sri Tanjung dan akan memperkosanya. Kemudian tiba-tiba datang Sidapaksa yang menyaksikan istrinya berpelukan dengan sang raja. Raja Sulakrama yang aksinya ketahuan oleh Sidapaksa malah memfitnah Sri Tanjung dengan menuduhnya sebagai wanita penggoda yang mengajaknya untuk berbuat zina saat suaminya sedang pergi. Mendengar hal itu, Sidapaksa pun murka, marah-marah dan mengira istrinya telah berselingkuh, sehingga ia terbakar amarah dan kecemburuan. Sri Tanjung memohon kepada suaminya agar percaya bahwa dia tidak berselingkuh. Dengan penuh air mata kesedihan, Sri Tanjung bersumpah jika ia sampai dibunuh, yang keluar bukanlah darah, melainkan air yang berbau harum. Maka itu adalah bukti bahwa dia tidak bersalah. Dengan penuh emosi, Sidapaksa menikam Sri Tanjung menggunakan keris hingga tewas. Kemudian sesuai dengan sumpah yang diucapkan oleh Sri Tanjung, dari luka tikaman tersebut yang mengalir bukanlah darah segar, melainkan air yang beraroma wangi harum semerbak. Roh Sri Tanjung yang sedang menuju ke alam baka digambarkan sedang menaiki ikan seperti yang digambarkan pada relief panel di Candi Surawana. Arjuna Wiwaha. Dewa Indra memandang dari kahyangan, menaruh kagum namun juga curiga pada Arjuna yang tengah bermeditasi di tengah hutan. Untuk menguji kesucian dan keteguhan sang kesatria, Indra mengutus para bidadari cantik dari surga. Para bidadari dipimpin oleh Supraba, mandi di tengah telaga suci dan berdandan untuk menggoda Arjuna. Mereka mempersiapkan pesona dan gerak lembutnya, berharap bisa menggoyahkan sang pertapa. Supraba mendekati Arjuna yang tengah bertapa dengan kusuk.
Di latar belakang, dua ponakawan terlihat asik bersenang-senang dengan kesenangan duniawi, mencerminkan kontras dengan kesucian Arjuna. Namun Arjuna tak tergoda sedikit pun, matanya terpejam, jiwanya tenang. Tiba-tiba, sosok setan muka muncul di tengah hutan. Wajahnya buruk rupa, auranya menggetarkan alam. Ia menjadi simbol rintangan batin dan kejahatan yang menyaru. Muka berubah wujud menjadi babi hutan raksasa dan mengacaukan ketenangan hutan tempat Arjuna bermeditasi. Ia hendak menyerang, namun sebuah anak panah menghujam tubuhnya. Seketika muncul seorang pemburu asing, gagah dan penuh wibawa. Ia mengklaim bahwa dialah yang membunuh babi itu. Arjuna menolak. Terjadilah pertikaian mulut yang berlanjut ke pertarungan. Arjuna dan pemburu itu bertarung sengit di tengah hutan. Keduanya sama kuat, sama lincah. Namun dalam setiap pukulan dan tebasan, Arjuna mulai menyadari keanehan kekuatan sang pemburu. Setelah pertarungan usai, sang pemburu mengungkapkan dirinya sebagai dewa Siwa. Arjuna terkejut dan sujud sembah. Ia mendapat restu dan senjata sakti sebagai tanda telah lulus ujian. Dewa Indra mengutus Arjuna dan Supraba ke istana raksasa iblis Niwatakawaca. Tujuannya mencari tahu titik lemahnya dan menghentikan ancaman iblis terhadap para dewa. Arjuna dan Supraba bertemu bidadari lainnya di kahyangan. Mereka memberi petunjuk dan doa restu untuk menghadapi bahaya besar yang menanti. Supraba berhasil menyusup ke dalam istana Niwatakawaca dan merayu sang raja iblis. Dalam rayuan itu, sang iblis tak sengaja membocorkan bahwa titik lemahnya berada di lidahnya. Arjuna datang tepat waktu dan membawa Supraba kabur dari istana iblis. Niwatakawaca murka, keinginannya terhadap Supraba berubah menjadi amarah. Arjuna memimpin pasukan surgawi, berbaris gagah melawan pasukan iblis. Perang besar pun pecah antara kekuatan kebenaran dan kejahatan. Dalam puncak pertempuran, Arjuna menembakkan panah sakti ke arah lidah Niwatakawaca, tepat ke titik kelemahannya. Niwatakawaca memuntahkan darah dari mulutnya. Ia jatuh ke tanah. Para setan pengikutnya panik dan lari tunggang langgang. Seorang prajurit dengan topi terhempas dari medan laga. Para iblis yang terlanjang berjatuhan satu persatu, pertanda bahwa kejahatan telah ditelanjangi dan dikalahkan oleh kekuatan suci Arjuna. Arjuna dinobatkan sebagai pahlawan para dewa. Ia bukan hanya kesatria tangguh, tapi juga pribadi suci yang mampu menaklukkan godaan dunia, rintangan batin, dan musuh nyata. Selain 3 relief naratif pada badan candi, pada kaki candi Surawana juga terdapat relief berupa cerita fabel atau cerita yang berkaitan dengan binatang dan tantri. Misalnya, relief tentang burung belibis digambarkan mengenakan mahkota, berdiri di sekitar kolam yang penuh dengan ikan, dengan seekor kepiting menggantung di lehernya. Dikisahkan burung belibis menyamar sebagai seorang pendeta yang tengah berdiri di samping telaga, berpura-pura sedih untuk menarik perhatian sekelompok ikan yang akhirnya bertanya, "Kenapa kamu bersedih, wahai pendeta?" Belibis yang menyamar sebagai pendeta mengatakan bahwa telaga yang mereka tempati sebentar lagi akan mengalami kekeringan. Penghuninya akan mati sehingga harus dipindahkan ke telaga yang lebih banyak memiliki air. Namun kepiting yang merupakan pemakan ikan dan berada dalam telaga yang sama menaruh curiga terhadap belibis yang sedang menyamar. Sayangnya, para ikan tidak percaya dengan kepiting yang dianggap berbohong dan terlalu khawatir. Akhirnya satu persatu ikan yang ada di telaga dipindahkan oleh belibis ke tempat yang jauh dari telaga. Ketika kesempatan terakhir didapatkan oleh kepiting, ia terkejut bahwa terdapat banyak duri ikan di atas batu. Diancamlah belibis oleh kepiting untuk mengembalikan dirinya ke telaga. Sesaat sebelum sampai telaga, kepiting mencapit leher belibis hingga terputus dan akhirnya mati.
Candi Surawana kini hanya tinggal jejak masa lalu. Yang tersisa hanyalah bagian kaki candi setinggi 3 meter, berdiri setia di antara reruntuhan. Tubuh dan atapnya telah lama hilang, namun upaya pelestarian tetap dilakukan. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1908, lalu diselesaikan tahun 1915 dan pernah mengalami restorasi pada dekade 80-an. Dengan ukuran 8 kali 8 meter dan seluruh bangunannya dari batu andesit, Candi Surawana diyakini berlatar belakang Hindu Siwa, meski arca utama yang bisa menjadi penanda sudah tidak ditemukan. Tangga sempit di sisi barat menjadi penunjuk arah kiblatnya, menandakan candi ini menghadap matahari terbenam, seolah menatap ke masa lalu yang agung. Meski tak utuh, relief dan reruntuhannya tetap bercerita tentang kepercayaan, tentang upaya manusia mengabadikan nilai luhur melalui batu. Candi Surawana bukan sekedar bangunan yang runtuh, tapi warisan jiwa leluhur yang abadi. Agis Cyber melaporkan.